Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sobat komunikasi UMS, khususnya mahasiswa komunikasi angkatan 2020. Jumpa lagi dengan kami, saya Gusti Riono dan juga Bu Finisa Nurul Aisyah yang mengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Nah, teman-teman semuanya, pada sesi kali ini saya ingin sedikit mendiskusikan terkait dengan elemen-elemen yang ada di dalam komunikasi atau elemen-elemen yang ada di dalam proses komunikasi itu sendiri. Ada dua bahasan yang kemudian pokok yang perlu kita diskusikan. Yang pertama adalah elemen komunikasi, yang kedua adalah hambatan dalam proses kegiatan komunikasi. Nah, hambatan ini sebenarnya juga masuk elemen, cuman dia elemen komplement sebagai tambahan dalam konteks komunikasi. Nah, kita lihat satu persatu misalnya. Nah, kalau di pekan sebelumnya kita sedikit review, ini kalau melihat dari gambar ini sebenarnya sudah cukup jelas ya, bahwa elemen dari proses komunikasi itu kan bisa dikategorikan menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah ada sender, yang kedua adalah medium, yang ketiga adalah receiver, message atau pesan, dan kelima itu adalah feedback. Nah, sender, medium, the receiver, kemudian message, dan feedback ini adalah elemen-elemen pokok yang ada di dalam proses komunikasi. Sender itu kemudian kita kenal juga dengan yang namanya komunikator. Medium itu kemudian kita kenal dengan yang namanya channel, kemudian atau media. Yang the receiver itu adalah komunikan atau orang yang menerima pesan atau juga mendapatkan informasi. Dan yang keempat adalah the message, itu adalah pesan itu sendiri. Dan kelima itu adalah feedback. Feedback itu kemudian berupa efek atau umpan balik. Contohnya adalah misalnya sender ngirimkan ya, kita mau nonton filmnya main jam 9 nih ya. Bisa nonton bareng sama saya nggak? Yaudah yuk kita berangkat nanti jam 8.30. Itu adalah bagian dari feedback. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya. Oke. Ada 5 ya, komunikator, pesan, komunikan, media, dan efek itu sendiri. Nah, siapa komunikator? Komunikator adalah pihak yang memulai komunikasi yang telah mengkonseptualisasikan gagasan yang ingin disampaikan kepada pihak lain ataupun kemudian encode. Sehingga kemudian komunikator adalah pihak yang kemudian memulai menyampaikan pesan. Ya. Siapa kemudian yang kemudian tergolong dalam komunikator ini kemudian bisa bermacam-macam ya. Bisa kita kalau kemudian dalam konteks antar pribadi, saya dengan Anda, saya komunikator sekarang, dan Anda adalah kemudian orang yang mereceiver atau kemudian menerima. Saya mengencode ya. Jadi sebelum ketika memulai menyusun mata kuliah ini misalnya, yaitu kemudian saya mengencode dulu pesan yang kemudian akan saya sampaikan ke Anda sampai kemudian masuk ke dalam PPT yang kemudian saya buat kemudian menjadi tampilan seperti saat ini. Nah, termasuk di dalamnya juga adalah berkaitan dengan bagaimana pengalaman, sikap pengetahuan, keterampilan, persepsi, dan budaya pengirim itu akan mempengaruhi informasi atau pesan yang akan dikirimkan. Jadi latar atau field of experience itu sangat berpengaruh gitu. Bagaimana kemudian dia akan menyampaikan pesan? Ya, pengalamannya seperti apa? Misalnya teman-teman yang mahasiswa, karena kemudian berada di dalam mahasiswa baru, kemudian baru semangat-semangatnya, kadang-kadang ketika berdialog dengan masyarakat menggunakan bahasa-bahasa yang kemudian belum tentu sudah dipahami oleh masyarakat. Ya. Atau kemudian juga misalnya berkaitan dengan budaya pengirim ini juga berpengaruh sekali. Ya. Budaya kemudian orang Batak misalnya itu terkenal dengan logat yang sangat keras begitu, tapi kemudian bagi sebagian orang di kita bisa jadi dianggap sebagai kasar gitu. Tapi orang Batak boleh jadi enggak, itu bagian dari keakraban. Itu adalah perspektif budaya yang kemudian ada di dalam diri pengirim itu sendiri, dan itu akan mempengaruhi pesan atau informasi yang akan dikirimkan dari kemudian komunikator kepada komunikan atau receiver. Siapa mereka yang kemudian tergolong dalam komunikator? Bisa bermacam-macam, bisa individu, saya dengan Anda, kelompok, Anda bikin kelompok kecil, grup-grup gitu, kerja kelompok, kerja bareng, ataupun bisa jadi organisasi. Ya, ada kemudian kemarin kegiatan fakultaria itu kan organisasi, kegiatan audiensi dari program studi itu dari organisasi. Ya, dari Budian selaku Kaprodi kemudian kepada Anda, kepada teman-teman. Itu adalah bagian dari komunikasi organisasi. Bisa juga di konteks perusahaan. Ya, karena perusahaan adalah bagian dari organisasi itu kemudian bisa dikategorikan sebagai komunikator. Bentuknya bisa bermacam-macam ya. Bisa kemudian bisa berupa instruksi, bisa kemudian perintah, ataupun kemudian instruksi, ataupun kemudian informasi, ya, ataupun kemudian permintaan. Itu adalah bagian dari pesan-pesan yang bisa jadi disampaikan oleh seorang komunikator kepada Anda. Nah, sekarang kita masuk kepada elemen yang berikutnya, yaitu adalah pesan atau message. Nah,
Message itu adalah pesan, itu adalah ide, ya, perasaan, pedoman, instruksi, perintah atau konten apapun yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan. Siapa yang menyampaikan pesan? Yang menyampaikan pesan adalah komunikator, yang kemudian menerima pesan adalah komunikan. Pesan ini bisa bermacam-macam ya. Bisa kemudian berupa bahasa yang sifatnya verbal, bahasa non-verbal, bisa jadi senyum itu adalah pesan, diam itu adalah pesan. Ya, kemudian kita memberikan kode, ini adalah bagian dari pesan. Ya, kalau kemarin di kampanye itu kemudian kita akrab dengan salam 2 jari ataupun salam 1 jari, itu adalah pesan. Ya. Ataupun wajah kita yang cemberut itu adalah bagian dari pesan. Bisa jadi juga kemudian pesan itu berupa perintah. Ya, dari orang tua kita, dari teman kelompok kita, dari dosen kita adalah pesan. Ya, bisa jadi kemudian pesan yang kemudian formal berupa surat begitu yang di-print begitu yang kemudian ada tanda tangannya, atau bisa jadi perintah yang sifatnya informal yang kemudian diberikan kepada kita. Yang berikutnya bisa jadi pesan itu berupa campaign, kampanye. Ya, kampanye-kampanye itu bisa jadi masuk dalam pesan. Iklan. Nah, sekarang lagi rame kampanye berbasis virtual karena kemudian ada pandemi COVID-19. Itu adalah bagian dari pesan. Misalnya ini ada gambar yang menarik ya. Ini ada iklan yang menarik. Ya, ini dari FedEx ya. Gambarnya itu kemudian mengilustrasikan apa kira-kira maknanya ini. Ya, betul. Maknanya adalah bahwa FedEx itu mampu menghantarkan atau mendelivery paket Anda itu kemudian lintas benua. Ya, padahal gambarnya mohon maaf ya hanya tembok di gambar benua. Ya, ada benua Asia, kebetulan tengahnya itu pas Indonesia, itu pas di Pulau Jawa. Bawahnya kemudian Australia. Jadi kebetulan sekali itu ya. Ya. Jadi kemudian bisa FedEx itu mampu mendelivery paket Anda, barang Anda itu kemudian lintas benua. Ya, semudah pergantian flat, pergantian tangga. Anak tangga 1 ke anak tangga dari rumah lantai 1 kemudian ke rumah lantai 2. Semudah itu gitu. Sehingga pesannya, oh ini berarti FedEx itu luar biasa service-nya. Kenapa? Karena menghantarkan paket itu semudah orang kemudian naik atau turun tangga pesannya. Bisa jadi juga model kampanye ya, yang kemudian ini politik. Nah, kalau dulu zamannya Soeharto, ya sekarang masanya Soeharti ya, ini lucu juga dia. Geli juga ngelihat ini gitu ya. Jadi dulu zamannya Soeharto, sekarang zamannya Soeharti. Ya beda O sama beda I saja. Atau bisa jadi juga ini adalah bagian dari iklan. Ini bisa jadi teman-teman lihat nanti kalau pas di perempatan panggung di daerah Solo itu ada ini hitan laser sambil bermain PlayStation. Ini adalah pesan gitu. Maka bagi orang yang kemudian menghendaki dan sebagainya, bisa jadi dia tersampaikan, oh enak sekali nih. Kita kemudian sambil nonton PlayStation adalah message gitu. Meskipun bagi sebagian orang ini nggak terlalu rame gitu pesannya, tapi teksnya, tapi bagi sebagian orang bisa jadi ini masuk karena sesuai dengan kapasitas audiensnya gitu. Sehingga audiensnya adalah orang yang kemudian semakin banyak tulisan, semakin menarik, apalagi ada hitan bius tanpa disuntik sambil bermain plastik, dan itu menggoda sekali bagi orang untuk kemudian datang ke sana. Nah, ini yang kemudian berkaitan dengan pesan. Yang berikutnya yang ketiga teman-teman, itu adalah komunikan. Siapa komunikan? Komunikator itu komunikan adalah orang yang ditargetkan untuk pesan atau informasi tersebut. Jadi ini saya dengan Bu Finisa ketika menyampaikan materi itu adalah komunikan. Maka komunikan itu harus bisa menerima informasi lalu memaknai, mengencode. Ya. Jadi gambar tadi dikirimkan sama FedEx itu harus bisa dimaknai. Maknanya apa gitu. Komunikator maka memaknai, komunikan maka memaknai. Ya, bahwa gambar itu adalah FedEx itu mampu mendelivery paket kita lintas benua, ya, lintas negara itu kemudian semudah orang berpindah dari lantai 1 ke lantai 2, dari lantai 2 ke lantai 2 ke lantai 3 dan seterusnya. Ini adalah bagian dari pemaknaan kita. Ya. Orang kemudian akan memaknai, oh kalau kemudian kita di sana itu kemudian bisa sambil main PlayStation misalnya. Oh kalau kemudian dulu zamannya Soeharto orang melakukan campaign. Ya, sekarang lagi rame nanti di musim pilkada. Silakan orang akan memaknai pesan yang bermacam-macam. Dan ini adalah bagian dari tugas komunikan. Kenapa? Karena dia akan memaknai. Misalnya simbol 2 seperti ini misalnya. V. Ini bisa bermakna macam-macam. Ya. Bisa kemudian salam 2 jari, bisa kemudian peace, ya, damai misalnya. Ya. Atau victory misalnya. Itu kemudian tergantung dari orang yang akan memaknai itu. Konteksnya dipakainya kapan gitu. Ya, waktu saat pilpres begini ya artinya salam 2 jari gitu kan.
Tapi waktu kemudian peperangan, maka V ini adalah bagian dari victory misalnya. Nah, ini kemudian komunikan akan memaknai itu, akan mendekode pesan yang kemudian dikirimkan oleh seorang komunikator. Nah, ini misalnya ya ada ketika sebuah perkuliahan atau ketika sebuah di mimbar begitu, maka ada source ya, ada message-nya, ada komunikator, ada pesan, ada receiver. Ada kemudian orang yang akan menerima pesan. Ya, kebetulan ini sudah saat pandemi ya, jadi jaga jarak ya. Receivernya sangat sedikit sekali. Ya. Jadi ada kemudian orang yang menerima pesan message-nya, yaitu kemudian siapa? Receiver gitu. Jadi ada source, ada message, ada receiver. Nah, elemen berikutnya setelah tadi ada pesan, ada komunikator, komunikan, kemudian ada message atau ada pesan, maka elemen yang berikutnya adalah channel atau media. Nah, pemilihan media ini kemudian sangat tergantung dari hubungan interpersonal antara pengirim dan penerima. Dan juga kemudian urgensi pesan yang dikirimkan. Kalau dulu waktu saya masih kecil itu masih ramai namanya surat telegram. Maka telegram itu urgensinya sangat penting sekali dan biasanya pesannya sangat pendek. Ya, kemudian mulai bergeser pada penggunaan SMS. Sekarang mulai ramai penggunaan WhatsApp, Telegram, kemudian yang versi digital, kemudian juga Line dan sebagainya. Maka ini tergantung. Kalau kemudian biasanya urusan bisnis, urusan pendidikan, misalnya beberapa dosen lebih memilih menggunakan email gitu daripada kemudian WhatsApp ataupun kemudian saluran komunikasi chatting yang lain. Kenapa? Karena dianggap tidak formal. Maka ini tergantung. Ya, antara kemudian hubungan pengirim dan penerima. Yang berikutnya adalah berbagai bentuknya bisa bermacam-macam ya. Bisa tatap muka, bisa berupa surat, televisi, telepon, email dan lain-lain gitu. Maka tergantung kita pilihannya seperti apa. Berkomunikasi dengan antara komunikator dan komunikan itu sangat ditentukan dari bagaimana kemudian pemilihan channelnya. Kalau kemudian relasinya dekat, maka bisa jadi dia akan menggunakan telepon dan sebagainya. Maka sekarang kadang-kadang orang itu nggak suka kalau kemudian ini belum apa-apa, telepon sudah pakai video call misalnya. Kalau nggak penting banget itu nggak suka gitu. Tapi kalau interaksinya sudah dekat, misalnya saya dengan keluarga saya, dengan anak saya, dia telepon ya langsung kemudian video call. Jarang sekali dia menggunakan telepon yang kemudian voice call. Kenapa? Karena harapannya bisa langsung bertatap muka dengan orang tuanya gitu. Termasuk juga di dalamnya melalui televisi ya. Ini yang kemudian terjadi di kehidupan masyarakat kita. Orang melakukan permintaan maaf itu kadang-kadang melalui televisi, kadang juga melalui surat kabar dan sebagainya. Nah, ini beberapa bentuk ya pilihannya ya. Bisa kemudian secara langsung, bisa kemudian melalui koran, bisa kemudian melalui televisi ataupun video di YouTube. Ya, misalnya Andiran Paleka ya, ke YouTuber yang kemudian memberikan sampah ke waria, misalnya dia melakukan permintaan maaf, misalnya itu bagian dari penggunaan YouTube sebagai konten untuk kemudian melakukan proses komunikasi. Channel yang dia pilih begitu. Nah, ini yang kemudian berkaitan dengan bagaimana pemilihan channel ketika dalam komunikasi. Elemen berikutnya adalah umpan balik atau feedback. Ya. Apa itu feedback? Feedback itu adalah respon. Jadi respon komunikan terhadap pesan yang diterima, baik verbal maupun non-verbal. Ya, ini bisa kemudian responnya itu berupa komentar langsung, misalnya kita bikin status di Facebook atau bikin posting di Instagram, orang bisa langsung ngasih respon ke kita. Komentar bisa, ataupun kemudian bisa jadi juga dengan emoticon misalnya kalau di Facebook lebih rame. Ataupun kemudian kita reshare ya kita kemudian share ulang kiriman orang, itu bagian dari feedback yang kemudian kita berikan kepada orang lain. Bisa jadi kemudian ini feedbacknya bisa bermacam-macam. Ada kemudian worse ya, jengkel banget, pure, kemudian kok kayak gini sih gitu. Atau ya datar muka datar gitu. Pur itu sedang sedih gitu, yang kemudian sakit, kasihan gitu. Kalau good, excellent, ini bagian dari feedback. Kadang-kadang ini feedback kita, wajah kita tuh menentukan. Ya. Maka ketika kemudian kalian pulang dari kegiatan di kampus, ya, begitu kemudian di rumah ada masalah, kemudian kalian memberikan feedback apa, itu menentukan sekali ya. Bagaimana situasi yang kemudian sedang kita alami. Kita mendengarkan pesan apa, kemudian tiba-tiba kita cemberut, kita ada kemudian feedback yang kita berikan kepada orang lain dari pesan yang kemudian terkirim. Ya. Misalnya kemudian ada transfer uang bulanan kalian masuk, itu kemudian kita akan memberikan feedback yang good, bahkan kemudian excellent. Ya. Gak mungkin kemudian kita masuk, kemudian kita malah jengkel gitu. Wah, kok masuk sih kayak gini sih? Harusnya kan masih bulan depan aja nggak apa-apa. Ini uang saya masih cukup. Nggak bisa, nggak mungkin gitu loh. Karena apa? Karena ini bagian dari feedback kita. Ya, suka, bahagia, sedih, ya jengkel, muka datar itu adalah bagian dari feedback kita. Maka tolong diperhatikan betul ya, karena feedback itu bisa verbal,
berupa ucapan kita atau berupa nonverbal yang model-model gestur seperti ini, bahasa tubuh seperti ini, bahasa wajah seperti ini sangat menentukan sekali bagaimana kemudian kita merespon pesan yang kemudian disampaikan oleh orang lain. Nah, ada beberapa elemen tambahan yang bisa kami tambahkan. Pertama adalah ada namanya elemen encoding, yang kedua decoding, dan ketiga adalah elemen noise. Nah, encoding dan decoding itu kemudian satu paket ya. Karena encoding itu terjadi di komunikator, sedangkan decoding itu terjadi di komunikan. Apa itu encoding, decoding? Encoding, decoding adalah proses mengubah ide, pemikiran, atau komponen pesan. Sehingga apa? Bisa menjadi simbol, kata-kata, tindakan, gambar, dan yang lain-lain. Ini adalah yang disebut dengan proses encode-decode. Kalau encoding itu berasal dari komunikator, saya mengencode, ini saya mencari grafis, ini adalah saya mengencode. Ya, saya kemudian mencari padanan kata yang tepat. Ini adalah bagian dari encode saya untuk mendistribusikan pesan kepada Anda. Tapi kemudian tidak hanya itu, Anda juga melakukan proses decoding gitu. Nah, decoding itu berarti Anda itu kemudian menerjemahkan pesan yang kemudian saya berikan ke Anda. Oh, berarti maksud Pak Agus itu begini. Jadi maksud Bu Vini saya itu begini. Jadi harus begini. Nah, itu bagian yang disebut dengan proses decoding dan itu terjadi pada Anda. Ini misalnya contoh encoding. Ya, dia kemudian bisa terlihat dari wajahnya ya, saya lapar nih, ayo kita pergi makan. Itu encode gitu. Kemudian si lawan bicaranya melihat bahwa si pengirim tuh kemudian sedang kelaparan karena dia kemudian mengatakan sedang lapar. Oke, ayo bagaimana kalau kemudian kita makan pizza sekarang? Nah, itu bisa berupa kata-kata, tanda ataupun kemudian simbol. Misalnya Anda hanya bilang, "Yuk." Oke. Gini itu adalah tanda bahwa Anda kemudian mengajak untuk kemudian makan. Oke, good misalnya. Ya, kita mau makan di mana? Di tempat biasa misalnya. Ya, di tempat biasa itu yang tahu Anda dengan teman Anda. Orang lain bisa jadi tidak tahu. Ini terjadi di dua pihak ya. Kemudian Anda sebagai komunikan atau kemudian teman lain Anda itu kemudian sebagai komunikator atau begitu juga sebaliknya. Maka proses ini nggak pernah berhenti. Ya. Antara encoding kemudian dengan decoding dan itu kemudian selalu terjadi secara simultan. Nah, yang berikutnya ada namanya barrier atau noise, yaitu faktor yang kemudian menyebabkan terjadinya kesalahan pemaknaan yang komunikator sampaikan kepada penerima. Ya, bisa bermacam-macam ya. Barrier ini bisa berupa teknis ya, hambatan kemudian sifatnya teknis, hambatan kemudian semantik, atau kemudian hambatan-hambatan yang sifatnya manusiawi. Yang teknis itu seperti apa? Hambatan-hambatan teknis yang misal tools yang kemudian tidak beroperasi dengan maksimal, seperti kita kuliah secara online begini, ini hambatan teknisnya seringkali muncul, sinyal yang kurang baik dan sebagainya. Nah, kadang-kadang juga muncul hambatan semantik, hambatan pemaknaan, meaning. Ya, hambatan meaning kadang-kadang kalau kemudian berbicara dengan orang tua, dengan anak, itu kan bicara kadang-kadang masalah semantik ya. Masalah kemudian yang terjadi di dalam pemaknaan gitu. Orang bisa jadi Anda ketika kemudian pulang, kemudian Anda langsung bersih-bersihkan rumah dan sebagainya. Kalau Anda kemudian tidak menyampaikan pesan Anda, bisa jadi ada hambatan semantik. Orang tua tidak mengerti apa yang kemudian terjadi pada diri Anda. Oh, ternyata kalau kemudian saya begini tuh harusnya orang tua nanya saya, kenapa Thomas kok tumben sekali kamu kemudian bersih-bersih dan sebagainya. Semantiknya adalah bahwa Anda berharap Anda ditanya begitu, tapi orang tua Anda tidak paham. Oh, kebetulan saja nih anak saya kuliah di UMS, kemudian sekarang menjadi anak yang baik dan suka membantu orang tuanya. Padahal maksud Anda minta dibelikan perangkat baru untuk kemudian proses perkuliahan. Dan ini menjadi salah satu hambatan yang terjadi di dalam proses komunikasi. Nah, hambatan semantik ini telah terjadi ketika kemudian ada salah satu pesawat yang kemudian mengalami musibah. Kemudian ada upaya mencari black box untuk kemudian melihat percakapan terakhir. Nah, ternyata percakapan terakhir menunjukkan bahwa pilot itu kemudian mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar gitu. Maka kemudian orang yang memaknai itu mengatakan bahwa pilot ini adalah teroris gitu. Kenapa? Karena dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Nah, ini hambatan semantik yang terjadi. Padahal maksudnya adalah bukan seperti itu. Ya memang begitu kalau kemudian di dalam umat Islam kalau kemudian mengalami musibah yang luar biasa maka dia menyebut kalimat takbir, padahal dia bukan orang teroris itu, tapi kemudian pemaknaannya oleh yang menerjemahkan itu adalah pilotnya adalah teroris. Atau bisa juga kemudian hambatan sifatnya manusiawi, yaitu hambatan yang terjadi antara dua pihak tersebut ya, antara komunikator dengan komunikan itu kadang-kadang punya
hambatan manusiawi, punya permasalahan tersendiri gitu. Sehingga kemudian mau berkomunikasi atau tidak, atau kemudian mau dimaknai seperti apa pesannya atau tidak, itu kemudian tergantung dari proses yang sedang berjalan. Ini adalah barrier atau kemudian terjadi yang hambatan atau noise yang ada di dalam proses komunikasi. Nah, hambatan ini ya bisa kemudian berasal dari pesannya, pesannya tidak utuh, kemudian bisa jadi medianya atau bisa jadi dari pendengarnya. Bisa juga jadi dari komunikatornya juga kalau boleh saya tambahkan. Ya, karena komunikatornya kemudian menggunakan bahasa yang terlalu tinggi sehingga kemudian tidak dipahami oleh pendengarnya gitu. Maka kemudian komunikator juga harus menyesuaikan kemampuan dari komunikan atau lawan bicaranya itu sendiri. Nah, berikutnya ini untuk kemudian merangkum ke semua elemen tersebut, maka ini adalah ada grafis terakhir ya. Ada kemudian dari komunikator itu ada stimulus. Yang pertama, ya. Person pertama itu kemudian ada decoding, ada understanding, ada encoding, ada stimulus. Kemudian dikirimkan ya melalui channels. Channelsnya itu ada communication barriers. Ya, bisa kemudian dari perangkatnya begitu atau ada noise-nya, ada suara berisik dan sebagainya. Ya, kemudian itu kemudian di decode, ya kemudian dipahami, kemudian di encode, kemudian dikirimkan lagi gitu. Jadi ini proses ini berjalan terus-menerus, sirkular gitu ya. Jadi orang yang pertama sebagai komunikator itu kemudian akan menjadi komunikan di sesi yang kedua. Dan orang yang menjadi komunikan di sesi kedua itu akan menjadi komunikator. Karena apa? Berlangsung terus-menerus. Ada feedbacknya, ada encodingnya juga karena dia juga mengencode pesan begitu. Kemudian pesan itu dikirimkan kepada lawan bicaranya. Lawan bicaranya memahami pesan, menerima pesan, kemudian mengirimkan begitu. Pengirimannya kemudian di-decode lagi. Kemudian dia memahami, dia mengencode, kemudian dia mengirimkan stimulus lagi. Begitu seterusnya. Tetapi jangan lupa bahwa ada namanya noise, ada namanya barriers di dalam konteks komunikasi. Dan itu bisa terjadi di semua elemen. Bisa terjadi di komunikatornya, saya misalnya, atau bisa jadi terjadi di message yang kemudian kami kirimkan. Ada konteks bahasa yang kemudian tidak dipahami, atau penggunaan istilah yang kemudian kurang tepat. Bisa juga dari medianya. Ini misalnya perangkat yang kita pakai begini, channel bisa jadi noise-nya karena faktor sinyal atau faktor perangkat yang tidak support, atau bisa jadi juga dari pihak komunikan, orang yang kemudian menerima pesan itu. Ya. Tergantung sampai kemudian nanti bisa jadi ya semuanya itu ternyata ada barriers-nya gitu. Maka kemudian tujuan dari komunikasi itu kemudian sebisa mungkin memperkecil barriers, memperkecil noise gitu. Sehingga pesan komunikasi yang dikirimkan oleh komunikator itu kemudian dapat diterima oleh komunikan dengan baik. Dengan begitu maka proses komunikasi dengan melalui semua elemen komunikasi tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Teman-teman semuanya, terima kasih atas sesi yang sangat menyenangkan pada hari ini. Semoga semuanya tetap sehat, semua kemudian tetap dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.